Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Reski Alestari dengan NIM 2210205007. Saya dari kelas 5B jurusan Tadris Matematika di IAIN Kerinci. Video kali ini saya buat untuk memenuhi tugas UTS pada mata kuliah Metodologi Studi Islam yang diampu oleh Bapak Andi Juliantri MPD. Pada video kali ini saya akan menjelaskan secara singkat tentang ijtihad dan soal beserta jawabannya. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang pengertian ijtihad. Ijtihad menurut bahasa berarti daya upaya atau usaha keras. Dengan demikian, ijtihad berarti berusaha keras untuk mencapai atau memperoleh sesuatu. Dalam istilah fikih, ijtihad berarti berusaha keras untuk mengetahui hukum sesuatu melalui dalil-dalil agama seperti Al-Quran dan hadis. Ada dasar-dasar ijtihad, yaitu sesungguhnya kami telah menurunkan kitab kepadamu dengan membawa kebenaran, supaya kamu mengadili antara mereka dengan apa yang telah Allah wahyukan kepadamu. Dan janganlah kamu menentang orang-orang yang tidak bersalah karena membela orang yang berkhianat. Quran Surat An-Nisa ayat 105. Selanjutnya ada syarat-syarat dari ijtihad. Menurut Abu Hamid Muhammad, yang pertama, mengetahui syariat-syariat yang ada serta hal-hal yang berkaitan dengannya, sehingga dapat mendahulukan apa yang seharusnya didahulukan dan mengakhiri apa yang seharusnya diakhiri. Yang kedua, adil dan tidak membuat maksiat, sehingga tidak menghancurkan keadilan. Jenis-jenis jadi ijtihad, yang pertama ijma, yang kedua ada qiyas, yang ketiga istisan, yang keempat ada muslahah, yang kelima suzus, yang keenam istishab, yang ketujuh urf. Baik, setelah saya menjelaskan secara singkat tentang ijtihad, selanjutnya saya akan membacakan soal beserta jawabannya. Yang pertama, soal yang pertama yaitu bagaimana peran ijtihad dalam perkembangan hukum Islam setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW. Jawabannya, setelah wafatnya Nabi Muhammad, wahyu tidak lagi turun, sehingga ijtihad menjadi metode utama dalam menetapkan hukum-hukum baru berdasarkan dalil yang ada, yaitu Al-Quran dan hadis, untuk menjawab permasalahan yang muncul seiring perkembangannya zaman. Untuk pertanyaan yang kedua, apa hubungan antara dasar ijtihad dalam Quran Surat An-Nisa ayat 105 dengan prinsip keadilan dalam pengambilan keputusan? Jawabannya, Quran Surat An-Nisa ayat 105 menekankan pentingnya pengadilan dengan benar berdasarkan wahyu dan tidak membela orang yang berkhianat. Ini menunjukkan bahwa keadilan menjadi prinsip dasar dalam ijtihad, di mana orang mujtahid harus memastikan keputusan yang diambil tidak mendukung kezaliman atau ketidakadilan. Yang ketiga, soal yang ketiga, mengapa mengetahui syariat-syariat yang ada dalam hal-hal terkait diantara sebagai syarat utama dalam melakukan ijtihad? Jawabannya, karena memahami syariat yang ada membantu mujtahid untuk mengidentifikasi hukum-hukum yang relevan dan mampu menempatkan prioritas hukum dengan benar, sehingga mereka dapat mendahulukan perkara yang lebih penting dan mengakhiri yang kurang relevan. Ini adalah dasar untuk memastikan hukum yang ditetapkan tetap dalam kerangka syariat Islam. Soal yang keempat, bagaimana seorang mujtahid menghindari maksiat dalam proses ijtihad dan mengapa hal ini penting untuk menjaga keadilan? Jawabannya, seseorang mujtahid menghindari maksiat dengan menjaga integritas pribadi, ketakwaan, dan fokus pada kepentingan masyarakat. Hal ini penting untuk menjaga keadilan karena maksiat atau dosa bisa merusak objektivitas dan menyebabkan keputusan hukum yang condong pada hawa nafsu yang bertentangan dengan prinsip keadilan dalam agama Islam. Pertanyaan yang kelima, dalam konteks ijtihad, bagaimana konsep keadilan mempengaruhi keputusan yang diambil oleh seorang mujtahid? Jawabannya, konsep adalah memastikan
bahwa mujtahid bertindak dengan penuh tanggung jawab, kejujuran, dan tidak berpihak dalam penetapan hukum. Hal ini diperlukan agar hasil ijtihad tidak hanya sah secara agama, tetapi juga adil dalam aplikasi dan tidak menzalimi pihak manapun. Selanjutnya soal yang nomor 6, jelaskan perbedaan antara ijma qiyas sebagai metode dalam ijtihad. Jawabannya, ijma yaitu adalah kesepakatan para ulama mengenai hukum suatu permasalahan berdasarkan dalil, sedangkan qiyas adalah metode analogi yang digunakan untuk menetapkan hukum pada kasus baru yang tidak disebutkan dalam dalil dengan membandingkan pada kasus lain yang memiliki persamaan sebab hukum. Pertanyaan ketujuh, bagaimana istihsan dan maslahah musalah berfungsi sebagai metode dalam ijtihad untuk mencapai kemaslahatan umum? Jawabannya, istihsan adalah metode yang mengutamakan kemaslahatan dengan mengesampingkan qiyas yang dianggap kurang relevan dalam kasus tertentu, sedangkan maslahah mursalah berfungsi dengan menetapkan hukum yang membawa manfaat besar bagi masyarakat tanpa adanya dalil khusus yang melarang atau memerintahkannya selama tidak bertentangan dengan prinsip Islam. Pertanyaan nomor 8, apa yang dimaksud dengan syuzuz dzariyah dalam konteks ijtihad dan bagaimana penempatannya dalam kehidupan sehari-hari? Jawabannya, syuzuz dzariyah adalah metode ijtihad yang bertujuan untuk menutup jalan atau saranan yang dapat mengarah pada perbuatan yang dilarang dalam kehidupan sehari-hari. Ini diterapkan dengan memecah hal-hal yang mungkin terlihat netral tetapi berpotensi menimbulkan maksiat, seperti melarang transaksi yang dapat membuka peluang riba. Pertanyaan nomor 9, mengapa urf kebiasaan diakui sebagai salah satu jenis ijtihad dan dalam kondisi apa penggunaan diperboleh dalam hukum Islam? Jawabannya, urf atau kebiasaan diakui sebagai salah satu jenis ijtihad karena kebiasaan masyarakat dapat mempengaruhi penerapan hukum Islam, asalkan tidak bertentangan dengan syariat. Urf diperbolehkan dalam hukum Islam secara kebiasaan tersebut tidak mengandung hal yang dilarang dan dapat memberikan kemudahan dalam penerapan hukum sesuai konteks masyarakat setempat. Pertanyaan yang terakhir, jelaskan bagaimana istihsan dapat dipandang sebagai bentuk ijtihad yang lebih fleksibel dibandingkan qiyas. Jawabannya, istihsan dianggap lebih fleksibel karena memberikan solusi hukum yang lebih sesuai dengan kondisi tertentu, meskipun bertentangan dengan hasil qiyas. Istihsan memungkinkan mujtahid untuk mengutamakan manfaat dan menghindari kesulitan yang bisa timbul jika hanya menggunakan qiyas dengan mempertimbangkan kemaslahatan yang lebih besar bagi masyarakat. Baik, itu saja penjelasan video pada kali ini. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.